Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. JM Sport Massage Therapy kali ini ada kasus cedera yang mengenai Mas apa? Mas Dani ya. Mas Dani ini mengalami cedera, asal mulanya cedera lumbar ya. Cedera ada di lumbar dan kemudian terapi di salah satu ya suka apa itu pengobatan alternatif lah. Nah, ketika pulang terjatuh dan kemudian dislokasi di keni atau lutut ya. Nah, ini sekarang jadi double akhirnya. Masalahnya ada jadi double. Yang pertama lumbarnya belum selesai, sekarang ketambahan lututnya. Lututnya mengalami sendi yang lepas kan sekarang ini sudah berapa hari, Pak? 2 hari. Iya, 2 hari ya. Baru saja mengalami kondisi 2 hari dan ini kita lihat sekarang. Saya akan fokus ke lutut dulu karena nanti yang bagian lumbarnya nanti kita cek berikutnya. Kita cek dulu bagian lututnya. Tadi sudah dirilis. Ini akan saya lakukan fleksi ya. Berhenti di sini fleksinya. Nih. Kalau kita lihat fleksi yang kanan baik-baik saja normal. Tapi yang kiri berhenti sampai di 90 derajat, ya stop 90 derajat ya. Kita coba lagi fleksi. Nah, cukup 90 derajat, sudah tidak bisa naik lagi ya. Jadi ini adalah kondisi habis dislokasi itu terjadi pemanjangan otot semuanya pada persendian lututnya ya, baik ACL, MCL, LCL maupun BCL. Ya, jadi semuanya terkena dan karena itu kita akan melakukan rehab langsung kepada dua masalah ini, kedua cedera ini ya. Ini lutut, setelah itu baru ke lumbarnya. Jadi ini double ini. Ya, coba ini infranya ditaruh di atas. Leg ya Mas ya, Mas Dani ya. Tahan Mas Dani. Ini naikkan Mas. Mas sama anaknya, Mas? Sama anaknya, Mas? Wes, diam aja Mas Dani, relax aja. Tahan sebentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Lemas tok. Ya, kita mencoba untuk mereposisi bagian lutut yang habis dislokasi itu. Ini sudah dilakukan upaya mengembalikan posisi dislokasinya. Ini saya tidak tahu karena memang ini kejadiannya 2 hari yang lalu dan ini sudah posisinya sudah kembali, tapi kita lihat ligamennya sangat lemah. Ya. Ya. Ya, kita berikan treatment. Nah, nantikan setelah itu akan kita berikan taker untuk memperkuat ligamennya. Stop. Sakit sekali. Lemas kan? Ya. Relax lagi. Siap. Lemas kan ya, Mas? Iya. Kita sedikit berikan reposisi. Lemaskan Mas ini. 1. Stop. Up. Ya. Lagi. Yes, sudah. Sudah ada. Jadi masih ada sedikit pergeseran tadi. 90 derajat, lepaskan. Lemaskan, jangan ditahan. Ya. Lemas lagi, jangan ditahan. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, sekarang kita lihat sudah masuk melewati 90 derajat. Stop di sini, berhenti di sini, tapi sudah melewati 90 derajat. Ya. Nah, lepaskan. Biar saya yang pegang Mas ini. Lepaskan. Ya, biar saya yang pegang, jangan menahan. Lepaskan, biar saya yang pegang. Nah, lepas. Ini lewat 90 derajat sekarang. Nah, sudah hampir notok ke bagian panggulnya atau bagian pantatnya. Iya. Lemas. Yes. Lepas di sini. Ya, kan kita coba sekarang reposisi pada bagian panggulnya. Lemas lagi. Ya. Ini bagian ini ya, agak beda nih ya. Coba kita lihat, ini bagian tulang belakang. Ini bagian ekor, ini ada bagian yang menonjol gini.
Ini, sedangkan gluteusnya atau pantatnya tidak terisi. Ini kosong semua. Ini kosong. Nah, ini yang errornya di sini. Jadi ini memang cedera-cedera yang cukup lama ya, sehingga sampai mengurangi terjadi eutrofi pada bagian gluteusnya, yaitu penyusutan pada otot di pantat atau gluteus. Relax ya Mas Yani ya, Mas ya, dikit. Lagi lemak. Stop. Nih, tidak terisi sama sekali, sehingga kalau terjadi benturan dia langsung mengenai bagian tulangnya. Tahan dikit. Gluteus. Lemas ya. Relax. Lemas ya. Oh ya. Oh ya, stop. Iya. Kita cek bareng-bareng. Naik kiri kanan, lemas, stop. Relax. Lepas. Relax, lepas, relax, lepas, relax, lepas, ya, ya, sudah lumayan, sudah terjadi fungsinya sudah mulai bagus, ya, bagian panggulnya tadi juga nyerinya sudah mulai berkurang. Kita akan melakukan reposisi atau melakukan terapi ulang untuk seminggu kemudian. Ini nanti akan kita lakukan penguncian pada persendian yang sangat lemah ini. Coba Mas, bukan, yang itu ambil dulu. Ini dipasangi deker semacam ini. Jadi Mas Dani ini membawa ini, tapi ini tidak bisa berfungsi. Kenapa? Ototnya sudah terlalu kendor sekali, sehingga ini tidak bisa membackup ini. Harus lututnya harus benar-benar terkunci dengan penahan atau penopang pada sendi yang dengan ada penopangnya. Ini saja, ini kalau kita pakai ini, pertanyaan apakah mampu menyokong itu? Ini lentur sekali, ya. Ini sepertinya tidak mampu menopang itu, apalagi ini. Ya, yang tidak ada penahannya. Akan kita carikan penopang yang lain sebentar. Carikan deker yang baik. Kita akan menggunakan deker atau knee support yang model begini ya. Karena ada penahannya yang begitu kuat di sini. Di samping kiri kanan ada yang lentur dan menahan dengan permukaan yang besar, yang panjang. Coba kalau kita bedakan dengan yang tadi, yang keretekan satunya itu. Ini juga ada lentur, ada penahannya, tapi dia tidak mampu menyokong ke semua area. Jadi ini areanya harus panjang karena habis terjadi dislokasi atau sendi yang lepas. Sekarang akan kita cek, kita lihat ini ukurannya L. Apakah masuk ke dalam apakah tidak terlalu besar, nanti kita lihat. Lubangnya masukkan di patella. Nah, masukkan. Cek di patella. Nah, wis. Ya, masukkan. Ya, coba tempelkan dulu aja. Sebentar. Gambarnya lihat, gambarnya dilihat. Pemasangannya gimana? Ya.
terbalik. Iya. Wow. Kendor banget. Iya, kendor banget. Itu tuh. Oke, kali ini dekernya tidak ada yang tepat ya. Oleh karena itu saya menggunakan deker dengan teknik yang paling apa ya, yang paling sebenarnya yang paling cukup sederhana ini ya, yaitu menggunakan tension grip. Harusnya masuk kepada deker keni yang tadi sempat saya pakaikan, tapi tidak tepat ukurannya sehingga ada ruang yang kosong, sehingga tidak bisa dipakai karena nanti pasti akan ya tidak efektif ya. Sekarang saya kunci menggunakan tension grip. Tapi sebelum menggunakan tension grip, kita kunci dulu, kita lapisi dulu dengan kasa steril ya. Kasa steril ini membantu, karena kasa steril ini selain untuk mengurangi iritasi ya, untuk membuat supaya kulit tidak iritasi, juga memberikan penekanan pada daerah ini ya. Saya kunci lagi. Jadi ini lapisan ini juga membantu memberikan tekanan ya pada otot yang bermasalah. Saya menggunakan tension grip yang ukuran 15 cm. Nih, 15 cm, lebar 15 cm. Supaya apa? Supaya jangkauan ototnya lebih banyak dan lebih kuat pada daerah yang bermasalah. Karena ini memang sendinya benar-benar goyang. Bahkan ini kalau tidak tepat, goyangan itu akan menimbulkan sendinya bisa lepas lagi. Ya. Ini yang bermasalah benar-benar ligamen semua bermasalah. Baik ACL, MCL, LCL maupun PCL semuanya bermasalah. Error semuanya. Oleh karena itu kita berikan agak penguatan pada daerah persendian ini. Kita gunakan yang 15 cm. 15 cm ya. Ya. Supaya semuanya bisa rapat, tepat sasaran di bagian ligamennya. Ya, turunkan. Tahan di situ ya. Lepas. Jangan. Naik. Sudah kita lakukan penguncian ya, jadi imobilisasi supaya tidak banyak bergerak. Kita lakukan imobilisasi ini dengan tujuan otot sendinya tadi kuat kembali dan sendinya tidak bergerak kemana-mana. Pasien tidak boleh melakukan gerakan fleksi dulu, nekuk kakinya nggak boleh dulu. Dibuat diimobilisasi ini supaya ototnya kembali ke posisi normal dulu. Tulangnya juga demikian. Setelah itu baru kemudian kita lakukan latihan berikutnya. Itu yang bagian terakhir nanti adalah latihan untuk nekuk atau fleksi. Jadi menangani kasus-kasus begini harus tahu betul
kondisi pasiennya bagaimana, kondisi anatominya bagaimana, sehingga tidak bisa kita memprediksikan atau kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. Ya, bagaimana pasien diminta langsung supaya latihan di rumah nekuk-nekuk kakinya, itu berbahaya, sangat berbahaya, karena bisa merobek ligamen-ligamennya. Ligamennya sedang mengalami trauma, jadi dibuat latihan, dia akan terjadi rupture namanya. Rupture itu robekan. Nah, ini penting untuk informasi, mudah-mudahan menjadi masukan buat yang lain, bahwa tidak semua cedera itu dianggap sebagai cedera yang bisa ditangani dengan mudah. Jadi ada penanganan-penanganan khusus untuk kasus-kasus yang khusus. Demikian informasi ini. Tetap jaga prokes, salam sehat, yes.